apa namanya dibuat aja seperti itu. Jadi tidak bisa ya. Yang keenam, tidak boleh terbuat dari kalimat, maaf sebentar. Tidak boleh terbuat dari kalimat fiil yang isim fa'ilnya akur kepada wazan af'ala gitu. Seperti fiil madi sawada nih, sawada, hamuro kan sawada isim fa'il itu kan aswada. Itu kalau misalnya hamuro ahmaro, soparo asparo. Jadi itu tidak bisa dijadikan fiil tajuk yang mana kalau isim fa'il itu isim fa'ilnya akur kepada wazan af'ala itu nggak bisa. Kayak nama-nama warna itu sebenarnya nggak bisa untuk dijadikan segat fiil ta'ajub. Yang ketujuh, harus terbuat dari bina maklum, tidak boleh dari fiil bina majhul. Fiil bina maklum kan yang membutuhkan objek. Kalau fiil majhul itu tidak memiliki objek. Singkatnya gitu kayak fiil maklum nasoro. Kan kalau misalnya fiil majhul nusiro itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus terbuat dari fiil bina maklum. Itu ada tujuh-tujuh syarat ya. Ini kita ngambil dari referensi dari kitab Alfiyah Ibnu Malik seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kalau ada kalimat fiil ingin memaksa dibuat ta'ajub tapi tidak memenuhi syarat yang sudah tertera. Nah, yang dari tujuh itu tuh di kayak bangsa ruba, humasi, sudasi. Apakah bisa untuk dibuat fiil ta'ajub? Nah, seperti ya kan fiil bangsa ruba, humasi, sudasi apakah boleh itu? Apakah boleh nih teman-teman? Ahli Hanif, siapa yang nanya Ahli Hanif? Ahli Hanif apakah boleh dari bangsa-bangsa rubai, humasi, sudasi apakah boleh dibuat ta'ajub? Boleh nggak ya nih? Nggak bisa. Uti Ais, apakah bisa dibuat dari bangsa Rubai, Humasi, atau Sudasi? Kayaknya nggak bisa ahi, soal tadi syaratnya cuma sulasi. Syaratnya Sulasi. Oke, kita buktikan ya. Oke, next, lanjut. Boleh lanjut, Ahi. Ahi Lutfi. Nah, dalam kitab Alfiyah dijelaskan bahwasanya yang bangsa Rubai, Humasi, atau Sudasi itu bisa dibuat fi'il ta'ajub. Ada jalan keluarnya, dikasih jalan keluarnya oleh pengarang kitabnya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan lapas asyadda untuk yang ma asyadda atau asydid bih. Jadi ya, nanti ada contohnya ya. Kita menggunakan lapas asyadda atau asydid untuk yang tidak memenuhi syarat. Kayak bangsa rubai, humasi, dan sudasi. Itu bisa dibuat pil tajub. Kalau ingin memaksa ya, ingin memaksa benar-benar pengen dibuat pil tajub dari bangsa itu bisa menggunakan lapas asyadda atau asydid ma asyadda atau asydid bih. Nah, kemudian bagaimana cara pembentukannya? Tuh, boleh dilanjut. Nah, ini contohnya nih. Ada ma asyadda istighfarohu kulla lailah. Ma atau asjid bistighfarihi kulla lailah. Nah, nah, ini kan dari asal kata istighfaro yastaghfiru. Nah, kita ambil dari isi masdarnya. Ya, jadi diambil dari isi masdarnya. Kalau misal bangsa rubai humasi sudasi itu diambil dari isi masdarnya. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Jadi ambil isi masdar ya ma asyadda istighfarohu kullalailah. Nah, istighfaronya ini tetap menjadi mansub ya, mengikuti seperti wazan maaf ala. Nah, isi masdarnya mansub istighfarohu kullalailah. Jadi artinya itu betapa bangetnya. Asyadda itu artinya itu banget benar-benar banget eh, betapa bangetnya atau betapa banyaknya istighfar ini di setiap malam itu. Kalau yang asdid alangkah banyaknya atau alangkah bangetnya istighfar di anhunya itu harus atau diambil dari isi masdar. Belum ahi, belum.
belum ahi sebelum. Nah, ya. Jadi jadi diambil dari isi masternya teman-teman ya. Itu. Aduh, jadi gelap nih ya. Maaf, maaf. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ada lagi nih. Kemudian apakah boleh maf'ul atau muta'ajjab minhunya itu didahulukan? Misalnya ma'ah sana ma'ah sana Zaidan. Ini ada contohnya nih. Apakah boleh muta'ajjab minhunya itu didahulukan? Ya, jawabannya itu tidak boleh. Tapi apabila kalimat fi'il tajub dan fi'il tajub kan ma'ah sana. Contohnya nih ma'ah sana. Nah, terus maf'ulnya liko aha. Nah, apabila di antara kalimat fi'il tajub nih atau maf'ulnya itu diselang oleh jar majrur atau zorob zaman, ya diselang nih antara kalimat fi'il tajub dan maf'ulnya nih itu diselang oleh jar majrur atau zorob mazrub, maka boleh didahulukan ininya muta'ajab minuhnya ke depan. Contoh sini dalam kitabnya ada satu contoh ma'ah sana fil haijai liqa'aha. Ma'ah sana sigatnya maaf ala fil haijai jar majrur liqa'aha kan maf'ul bih. Nah, ini diselang nih. Ada jar majrur di tengah-tengah, maka itu boleh didahulukan muta'ajab minuhnya. Jadi liqa'aha ma'ah sana fil haijai. Tuh, itu dalam dikasih contoh oleh pengarang yang seperti itu. Jadi ma'asana betapa indahnya atau betapa baiknya perkumpulan itu di dalam pertempuran. Itu artinya gitu. Ya, ma'asana fil hijai liqa'ah. Jadi boleh didahulukan asal dengan syarat antara kalimat fi'il ta'ajub dan maf'ulnya itu diselang oleh jar majrur atau dzarf mazruf itu boleh didahulukan maf'ul atau muta'ajjab minuhnya. Jadi liqa'ah ma'asana fil hijai. Seperti itu. Oke, mulai lanjut. Ada lagi nih. Kemudian, apabila ada kalimat fi'il ta'ajub yang tidak memenuhi syarat yang tertera, yang tujuh itu tuh, tapi dia tidak memakai lapas asyadda atau asydid. Itu, jadi ada fi'il ta'ajub nih, dikasih contoh oleh pengarang, ada fi'il ta'ajub udah nggak memenuhi syarat, terus nggak pakai lapas asyadda atau asydid. Itu, maka itu dinamakan dengan ta'ajub simai. Itu, ta'ajub simai. Contohnya dalam kitabnya ada ma'ah sorohu. Betapa ringkesnya itu, betapa singkatnya itu. Ada lagi ma'ah makahu, betapa bodohnya dia gitu. Jadi soro ini asal katanya ada kalimat tersebut dari fiil bina majhul. Nah, tadi kan kalau misalnya saya kan nggak boleh terbuat dari bina majhul. Nah, dia terbuat dari bina majhul dan mengikuti wazan maaf ala, tidak memakai lapas asyadda. Maka itu disebut ta'ajub simai. Ini dari asal kata uktusiro dan mengikuti wazan maaf ala. Seperti itu. Jadi disebut dengan ta'ajub simai. Dan ma'ah mako dalam kalimat ini isim fa'il itu akur dengan wazan af'ala dari kata hamako fahuwa ahmako. Seperti itu. Jadi untuk yang seperti ini ta'ajub simai yang mana tadi di awal fi'il ini apa ya ta'ajub ini tidak terlalu dipelajari ya oleh kitab ilmu Nahwadi, ya tidak disarankan karena ini lisan-lisan langsung dari orang-orang Arab seperti itu. Jadi kita hanya mempelajari yang kiasinya aja, yang simai itu tidak boleh dipelajari karena kata guru Ana juga ya, karena banyak banget fil tajub tuh banyak. Yang banyak yang mana? Yang simai. Yang untuk kiasi itu yang sigat tajub itu tuh yang dua tajub maaf ala atau afil bih seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sima itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak disarankan untuk belajar karena banyak banget. Ada contoh-contoh Al-Quran kayak kayak kaifatak kuruna segala macam itu sebenarnya cukup diketahui aja ya, cukup diketahui tidak untuk dipelajari seperti itu karena dalam bahasanya pula tidak dijelaskan seperti itu, teman-teman. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini ada irobnya teman-teman. Ma'ah sana Zaidan. Ma mabniun ala sukun fi mahali robin mubtada. Jadi ma ini ma mubtada. Jadi
mahal ropa mubtada mabniun ala sukunin fi mahal robin mubtada ahsana fi'lun madin li insya ta'ajjub mabniun ala fathin la mahala lahu min al-i'rabis. Tuh, jadi asana fi'il madi li insya ta'ajjub untuk mengungkapkan ketergaguman ya mabniun ala fathin. Terus kemudian wal fa'ilu fa'ila domir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu alama kemudian wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali rafin khabarul mubtada. Itu ya domir domir mustatir kalau misalnya jumlah fi'il fa'il fi mahali rafin khabarul mubtada. Zaidan maf'ulun bih min ahsana wa huwa mansubun wa alamatun nasbi fathah zahirah. Kemudian kalau misalnya untuk yang ahsin bi Zaidin ahsin fi'lu amrin linsya'i ta'ajjub mabniun ala sukun. Ya, fi'il amrnya di sini fi'il amr bukan untuk perintah, tapi untuk keterkaguman kepada sesuatu gitu. Al-ba'u harfu jarin Zaidin majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Seperti itu teman-teman. Oke, boleh lanjut. Kita udah masuk ke tamrinat nih teman-teman. Sebelum masuk tamrinat, mungkin apakah ada yang kurang jelas dari kami gitu? Kita sama-sama belajar. Apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut nih ke tamrinat. Cara pembentukannya. Cukup ya? Semoga bisa dipahami untuk usul tajwid sebenarnya mudah aja, mudah ya, mudah karena cuma dua segat. Maaf Allah dengan af'il bih yang sima itu tidak perlu dipelajari gitu. Kita pelajari yang kiasinya aja yang singkat maaf Allah dengan af'il bih. Terus yang rubai, humasi, sudasi itu dengan menggunakan lapas asyadda atau asydid dan diambil dari kata isim masdarnya gitu, teman-teman. Diambil dari isim masdarnya. Oke, untuk at-tamrinat uktub al-jumal al-atiyah musta'malan fi'il ta'ajub jadi untuk dibuat ta'ajub. Nah, yang nomor satu al-lughatul arabiyyah tuh sahlatun. Al-lughatul arabiyyah tuh sahlatun. Apakah ada yang ingin mencoba untuk cara pembentukan fi'il ta'ajub? Dipilih langsung ihtar ihtar Oh, yang kita pakai. off Saya cam mau off coba cam off boleh cam. nggak? Oh ini ada Lukman Oh, boleh. ada. Ahi Lukman, tafadhol ahi. Ini tolong koreksi kalau salah ya. Eh, Aman. Ma asyadda sahlata al-lughata al-arabiyyah. Ma asyadda Ma asyadda sahlata al-lugha al-arabiyyah. sahlata al-lughah al-arabiyyah. Al-ajib. Sebenarnya ini kalau misalnya sahlatun kita ini kan diambil apa ya al-lughatul arabiyah kalau dalam kitabnya itu ini isim ya. Jadi ini masih kita lihat asal kata kerjanya. Sahlatun itu asal katanya dari sulasi, rubai atau humasi itu. Sahlatun itu kalau misalnya dari asal katanya itu dari bangsa sulasi, masih bangsa sulasi. Sahilayas halu itu. Kalau nggak salah sahilayas halu. Tuh Berarti bisa sahilayas halu. ma ashala ya, Ya, benar. Ma ashala al-lugha al-arabiyyah. alugo, alugotu, alugoti, Al-lughata alugota. al-arabiyyata. Untuk yang wazan afilnya satu lagi Ashil bil-lughati al-arabiyyati. ashil Bil-lughati al-arabiyyati. biligotil arabia. Toib, mumtaz, ahi. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kita lihat dulu nih asal katanya itu dari bangsa sulasi, rubai, humasi atau sudasi. Seperti itu. Nah yang kedua istama'a liddarsi. Istama'a liddarsi.
istama'a lidarsi. An ahtar nam. Aji of cam. Rizmi yarfa yadahu. Oh, akhir resmi. Apa tuh akhir? Kecil, kecil, kecil. Udah kedengeran belum? Oke, oke. Jawabannya asdid bistima idarsi atau asyadu istima ad-darsi. Diulang, akhir. Asdid bistima idarsi atau asyadu istima ad-darsi. Yang pertama jawabannya asdid bistimai lidarsi. Yang kedua asyadu bistimai lidarsi. Ini eh, betul, cuman kurang tepat. Kurang Yang tepat. pertama itu ini asyadu istima ad-darsi. Asyadu, tadi kan contohnya kan ada tuh. Ma asyadda bistighfarihi. Jadi tetap masih menggunakan maknya. Tetap masih menggunakan maknya. Tambah lapas asyadda. Tuh. Jadi gimana, Hi? Berarti ma asyadda istima ad-darsi gitu. Ma asyadda istima'alid darsi. Oke, yang kedua. Asdid bistimai darsi. Oke, asdid bistima'ilid darsi. Taib. Mumtaz. Jadi eh, jangan menggunakan awas asyadda dong, teman-teman. Jadi tetap menggunakan maknya. Ma asyadda istima'ahu. Istima'ahu ya. Maaf, maaf. Untuk yang rubai humasin dan sudasi itu di isim masdarnya menggunakan domir. Domir hu. Ma asyadda istima'ahu. Seperti yang contoh yang tadi. Ma asyadda istighfarohu kullalailah. Berarti ini ma asyadda istima'ahu liddarsi atau asydid bistima'i liddarsi. Seperti itu ya. Yang ketiga, hazal baitu kabirun. Man sayujib ahid ahid. Tazkiyah. Tafadhol Uhti. Itu yang pertama itu bisa ma'akbaro hadzal bait atau akbir bihadzal bait. Ma akbaro hazal bait atau akbir bihazal bait. Taib, Mumtaz. Syukron, Tazkiyah. Yang keempat, hazal paslu nazifun. Dinda, tafadholi. Anzofa hadzal fasla atau anzif bihadzal fasli. Bihadzal Mumtaz. Baik. Ma'an zopa hazal pasal. Jadi hazal pasalnya tetap menjadi mansub. Ma'an zopa hazal pasla seperti yang tadi. Ma'ak baru hazal baita atau akbir bihazal baiti. Ma'an zopa hazal pasla atau anzib bihazal pasli. Terakhir, ta'allamal ilma. Man sayujib yang ingin mencoba. Maaf ya, ini lampunya mati lampu. Hai teman-teman, satu lagi, ta'allamal ilma. Siapa yang ingin mencoba? Ta'allama ini dari bangsa eh Humasi. Dari bangsa Humasi. Ta'allamal ilma, ta'allama ini dari bangsa Humasi. Ikhtar mubasyaratan. Ikhtar Oke, Firdaus. baik. Ahi Najmi. Lanjut, Ahi Najmi. Astagfirullah. Najmi off cam soalnya. Saya Jadi dengerin Gaza, wajib tapi gak dipilih. apa-apa. Ini Ahi jujur, Najmi. nggak tahu bener atau enggak ya. Ah, Soalnya lebih ke ilmanya sih, saya masih belum ini banget. Pertama, berarti kan ma asyadda ta'alluma
Nah, ta'aluma, ilma atau ilmi, mereka orang tahu. Terus yang satu lagi, asydid bita'allumil ilmi. Yang Bener pertama gak? ma asyadda Ta'alluma, ta'alluma. nah gak tahu, ilmu atau ilmi. Yang kedua asdid Bita'allumil ilmi. bita'allum ilmi. Taib, taib. Kurang tepat. Tadi kan anak udah dari awal. Yang pertama, yang contoh yang kedua istima'a. Bahwasanya ditambah domir hu. Jadi uh, ma asyadda ta'allumahu al ilma tetap tetap jadi maf'ul bih, mengikuti wazan maaf ala. Ya tetap tetap maf'ul bih ya, jadi tetap mansub. Ma asyadda ta'alluma, jadi dari ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ma asyadda ta'allumahu al ilma. Yang kedua asydid bi ta'allumi al ilmi. Seperti itu. Jadi yang untuk wazan af'il bih itu baknya bak harfu zaidah ya, ba zaidah. Bukan ba harfu jarin zaidah. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini kita pembahasan udah selesai nih. Udah selesai sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Yang belum paham? Nah, ini udah selesai nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan yang masih belum paham? Mundur, mundur. Oke, Ahi Lutfi, mundur Ahi. Mundur, mundur. Bagian yang mana Ahi Najmi? Oh, nggak apa-apa, mau cek aja. Ya, jadi itu. Ma asyadda istighfarohu kullalai. Jadi ada hu-nya. Asdid bistighfarihi kullalailah. Jadi jangan hanya isim matanya, jangan ma asyadda istighfaro kullalai. Jadi hu ma asyadda istighfarohu kullalailah atau asdid bistighfarihi kullalailah. Udah cukup, Ahin Najmi? Maka ada yang ingin. Oh, Ahi Lukman ngangkat tangan. Oh, maaf, nggak kelihatan. Ahi Lukman, tafadhol Ahi. Ya, izin tanya teman-teman kelompok koordinator. Tadi kita bahasnya tuh PL terus ya. Anda mau tanya sih, yang isimnya itu kan dia mansub. Nah, kalau dia mansub, tapi dari tadi itu mufrad terus. Kalau kita mau bikin musanna atau jamak gitu, apakah misalnya contohnya apa ya, ma'ah sana kolama ini, nah, apakah dia mansubnya pakai ya juga atau ada kaedahnya sendiri? Oke, pertanyaan bagus nih. Apakah isimnya boleh terbuat dari musanna atau jamak? Boleh, jawabannya. Boleh, cuman ingat ya, kita kan udah pernah belajar ya, bahwasanya kalau misalnya alamat i'rab untuk musanna dalam posisi mansub kan menggunakan huruf Ya, ya, ya atau waw. Ya atau waw. ya Alif. atau alif. Alif ya kan? Alif marfu ya kalau mansub atau majrur. Nah, ya, itu jadi boleh ya. Boleh teman-teman isimnya itu dari musanna atau jamak itu boleh. Mengikuti aja, menyesuaikan alam i'rabnya kalau misal untuk mansub jamak apa, untuk alamat mansub untuk musanna itu apa. Kan kalau misal musanna iya, kalau misal jamak ya juga gitu. Jadi boleh. Boleh isimnya itu terbuat dari musanna atau jamak. Seperti itu Ahil Lukman. Oke, terima kasih. Sama ini berarti kan di sini nih di screen-nya ini fiilnya wazannya tetap harus af'ala. Berarti kalau dia isimnya dia musanna tetap af'ala kolama ini, Tetap bukan af'ala kolama ini gitu. nggak boleh. Oke, sip.
Oke. Harus Siapa? mengikuti wazan ma'af ala atau af'il. Tidak boleh af'ala, af'alu. Harus mengikuti wazan af'ala. Yang berubah hanya isimnya aja. Menjadi musanna atau jamak. Seperti itu. Apakah ada lagi? Ti Ais. Apa dulu, Ti? Taib, syukran atas kesempatannya Ustadz Daus. Ini mewakilkan pertanyaan dari Ukti Naurah dan Ukti Haura. Pertanyaannya yang pertama itu berarti dari tadi kan disebutin ya Ustadz apa mutajab minhu. Tapi kalau mis- kalau misalnya Afwan, tapi kalau misalnya tapi itu tadi dari tadi tuh kayaknya belum disebut saat mutajab minhunya tuh yang mana gitu. Apa apa karena kami tidak memperhatikan atau gimana? Tapi kayaknya mutajab minhunya tuh belum disebut kayak di mananya di bagian i'rabnya tadi cuman disebutin kayak kalau mutajab minhu gini 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 doang gitu. Terus yang kedua istighfar. Oh ya, yang kedua yang bagian kalau misalnya fiilnya itu bukan sulasi kayak misalnya rubai atau humasi atau sudasi, itu kan tadi contohnya kayak ma asyadda istighfarahu kullailah. Nah, itu berarti kenapa harus ditambahkan domir hu di setelah istighfar setelah kalimat isim masdarnya? Karena tadi iya asal usulnya itu dari mana dan kembalinya kemana. Begitu mungkin segitu aja syukran. Oke, Afan. Pertanyaan pertama, mana mutajab minhu dari tadi kan nggak dibahas. Mutajab minhunya itu yang Zaidan. Ma'ah sana Zaidan. Dan Zaidan itu mutajab minhu dalam posisi maf'ul bih gitu. Jadi Zaidan itu mutajab minhu. Terus bi Zaidin sama mutajab minhu gitu. Nah, yang kedua, kenapa harus pakai hu ya, domir hu? Eh, kalau kalau kata guru anak ya, ini juga dari kata guru anak, hu-nya itu kembali ke mak. Hu-nya kembali ke mak. Jadi untuk mengungkapkan kayak tadi, ma'asyadda istighfarahu, betapa bangetnya istighfarnya, nyanya tuh ke mak. Betapa banyaknya atau betapa bangetnya istighfarnya setiap malam. Jadi hu-nya itu kembali ke mak untuk mempertegas bahwasanya uh, dia gitu ma ma atau ma asyadda istighfarahu gitu untuk mempertegas aja hu-nya kembali ke mak seperti itu. Jadi pertanyaan pertama mutajaminnya itu Zaidan. Masana Zaidan, Zaidannya tuh mutajaminnya emang nggak di ini ya, sambil pakai maf'ul bih. Mutajaminnya Zaidan untuk hu-nya itu untuk kembalinya ke mak. Jadi ma asyadda istighfarahu, betapa bangetnya istighfarnya, betapa banget istighfarnya setiap nyanyi itu ke mak untuk mempertegas bahwasanya itu istighfar dia gitu, istighfar dia. Kalau misalnya ini dari Guru Anda mungkin kalau misalnya ada tambahan nanti dari Ustazah Ika untuk menambahkan seperti itu. Thais, cukup Thais? Aisyah Konita, Yakfi. Iya, Ustazah. Eh, mau nanya sebentar saja. Berarti mau make sure. Berarti kalau misalnya kalau misalnya kalimat panjang kayak gini, istighfarohunya walaupun dia dari sudasi, itu tetap jadi mutajab minhu. Gitu nggak? Ya, Terus berarti i'rab keseluruhan gimana? Tadi kan kalau nggak salah i'rabnya baru sulasi ya, Ustaz. i'rabnya ma tetap sama kayak ma af'ala. Ma asyadda tetap seperti af'ala. Itu. Ya, untuk istighfarahu ini kita udah nyatet. Istighfaro maf'ulun bih sama seperti kayak awal. Hu-nya itu jadi kan istighfaro maf'ulun bih wa huwa min ahsana min asyadda wa huwa mansubun wa alamatun nasbi fathah zahirah. Kemudian istighfaro
mudofun. Istighfaro mudofun. Al-ha'u domirun muttasilun mabniun ala domin fi mahalli jarrin mudofun ilaih. Itu. Al-ha'u domirun muttasilun mabniun ala domin fi mahalli jarrin mudofun ilaih. Itu. Diulang nih. Maknya sama seperti maaf Allah. Ya, istighfaro. Istighfaro nih. Istighfaro dulu. Istighfaro maf'ulun bih. Wahwa mansubun wa alamatun nasbi fathah zohiroh. Ya, kemudian lagi diulang lagi. Istighfaro mudofun. Jadi istighfaro itu ada dua posisi. Yang pertama jadi maf'ul bih, yang kedua jadi mudof. Istighfaro mudofun al-ha'u domirun muttasilun mamniun ala domin pi mahali jarin mudofun ilaih. Itu, Ti. Cukup? Ais, yakfi. Berarti yang kulanya itu jadi maf'ul sani apa gimana? Maf'ul Kalau sani anak tapi dia mudof terus lailahnya mudof ilaih. ya, Iya. Oh, syukran Ustaz sama Ustazah. Afwan. ada lagi, teman-teman. Ini masih ada satu kelompok lagi, teman-teman. Iya, sahih. Al-akhir hunakal firqah al-ukhra al-akhirah. Cukup, cukup ya, Oke, teman-teman. yakfi. Oke. Cukup ya. Oke. Oke, Ustazah tambahin dulu Firdaus yang tadi 2 slide sebelum ini yang masih ma'asyadda istighfaruhu kullalail, istighfaruhu kullalail, Oke, Ahi Lutfi ke belakang Ahi. ahi lutfi. Nah, tadi kan ini ya, sa'alat Aisyah wanita limadza hunaka dhamiruhu istighfaruhu. Hal hadza dhamir daiman bilha. Itu kan maksudnya Aisyah tadi kenapa harus ha. Nah, ini itu tergantung dengan siapa dia berbicara. Gitu. Kalau seumpamanya Ustazah berbicara ke Naurah nih, Ma'asyada istighfaroki kulalailah. Gitu. Jadi Ustazah berbicara ke Naurah. Oh, ternyata kamu tuh istighfarnya kalau setiap malam tuh dahsyat banget ya Naurah gitu loh kan. Liana nih, ana atakan lamu ma'a Naurah mubasyaratan mukhatabah ma'asyada istighfaroki ma'asyada istighfaroka ya najmi tuh itu tergantung ya kemudian ya boleh juga ma'asyada istighfaroha tergantung orangnya siapa kalau ternyata Aisyah Himma nggak ada di depan Ustazah ya berarti ma'asyada istighfaroha kulalail hal anta arafta Aisyah Himmah ma'asyada istighfaroha kulalail lah gitu tergantung ke domirnya ke siapa gitu ya. Oke, nanti bisa dilanjut. Nastamir ila al-firqa al-akhirah. Al-firqa al-akhirah nahnu mada al-waqt li tazkiyah auliya Aisyah Himma warismi al-hanif al-fa'alul madah wa dam. Tafadhol. Oke, kami di kelompok Tafadholu. 8, syukur kasihan Oke. Ustazah. Ya, Semuanya syukran telah Lutfi wa dilakukan. kadzalika Firdaus. Ya. Oke. Al-bayan wadih jiddan. Oke, ya. Apakah udah terlihat semua teman-teman? Terakhir, terakhir. Wadih, wadih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan af'alul madah wazam. Anggotanya itu ada saya, Rizman Hanif, Tazki Aulia, sama Aisyah Hima. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke contoh ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya af'alul madah wazam itu teman-teman udah pada tahu kan ya artinya. Madah itu buat pujian, zam itu buat celaan. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini ada 8 contoh, 4 dari nikmah, satu lagi dari bi'sa. Nah, nikmah itu fi'il buat madah, sementara bi'sa itu fi'il buat zam. Di sini kita ada contoh yaitu nikmatol li khalidun
nikmat umul mukminin Aisyatun, nikmat sodiqon alkitabu, nikmat mata tasifu bil khair. Sebaik-baiknya murid adalah Khalid, sebaik-baiknya umul mukminin adalah Aisyah, dan sebaik-baiknya teman adalah buku, dan sebaik-baiknya kita bersifat adalah sifat yang baik. Dan juga bisa di sini juga bisa khuluqul kadib, bisa jali susu, an-nama mau bisa syaroban al-khamru, bisa mata tasifu bihi al-kasal. Artinya udah pada tahu semua ya teman-teman. Oke, kita langsung next aja. Selanjutnya, eh, af'alul madah wazam selain bisa pakai nikma bisa, dia juga bisa pakai habbaza sama la habbaza. Nah, habbaza ini itu dari fiil habba sama plus za. Za-nya ini isim isyarah. Jadi haba ini bukan dari ahaba yuhibu, karena haba ini beda ya, berdiri sendiri. Jadi dia tuh suka maksudnya, tapi bukan dari ahaba yuhibu. Jadi habada itu yang disuka, atau lah habada itu yang tidak disukai. Kayak misalnya habada al mudarrisun. Maksudnya ini mudaris yang disukai gitu, atau yang terpuji. Kalau misalnya lah habada kasratu su'ali, tidak tidak terpuji atau tercela, yaitu kasratus soal, orang yang banyak tanya, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa pakai nikma itu buat nikma, dan habada itu buat fi'il madah, sama eh, bisa sama la habada itu fi'il buat zam. Selanjutnya, nah karena kita berbicara tentang fi'il, maka dia membutuhkan fa'il seperti yang kita contohkan di depan tadi, ada 4 masing-masing contoh dari nikmat dan bisa, maka kita akan bahas apa yang dimaksud dalam apa perbedaan antara 4 contoh tersebut ya. Jadi dalam kajian fi'il madah wazam ini, khususnya dalam nikmat bisa, dia itu fa'ilnya itu bisa dalam 4 keadaan. Yang pertama, isim zohir yang ma'rifat, yang kayak di depan tadi, nikmat tolibu khalidun, atau bi'sa al khuluq al kadibu. Nah ini yang fa'ilnya ini yang kuning nih. Jadi dia itu isim zahir. Itu yang pertama, kondisi fa'ilnya. Terus yang kedua itu mu'arrafan bil idofah. Nah, dia yang bentukannya idofah. Kayak misalnya umul mukminin sama jali susu ya kan. Nah, ini tuh fa'il daripada si nikmat atau daripada si bisa. Nah, selanjutnya itu fa'ilnya bisa man atau pakai ma, eh, apa namanya? Al-mausalata ini. Jadi ma, apa namanya tuh yang silah-silah. Nah, jadi kalau man ini buat yang berakal, kalau ma itu buat yang gak berakal. Kayak misalnya nikma man tusohibuhu, apa nih? Alfai alfai. Ini bukan alfayu teman-teman, alwafiyu. Salah tulis, typo. Jadi harus kan nikma man tusohibuhu alwafiyu, betapa baiknya orang yang berteman dengan orang yang menepati janji. Terus bisa man tusodiku asyarir. Terus juga ini sama nikma mata tasifu bihil khair. Sebaik-baiknya bersifat adalah dengan sifat yang baik gitu. Nah, terus ini kan kalau dilihat sekilas mirip ya man sama ma. Tapi di sini ada beda teman-teman. Jadi eh, kita lihat itu setelahnya. Kalau setelahnya itu akil, kayak misalnya al-wafiyu sama syarir, ini kan dari isim fa'il. Jadi dia pakainya man. Tapi karena yang dua contoh bawahnya ini al khair sama al kasal, itu dia pakainya ma, karena itu bukan dari akil ya. Nah, itu kondisi fa'ilah yang ketiga. Terus kondisi fa'ilah yang keempat, itu dia bisa dari domir mustatir wujuban, mumayazan binakirotin awifasiru atamis. Jadi eh, ininya tuh fa'ilah bisa berupa domir mustatir wujuban. Jadi domir mustatir wujuban itu domir yang gak kelihatan ya teman-teman, yang wajib dihilangkan. Mumayazan binakirotin, yang dia itu sebagai ya sebagai tamyiz, atau tamyiz yang nakiroh, dan tamyiznya ini menjelaskan si domir mustatir yang dihilangkan. Kayak misalnya
Nikma sodikon alkitabu. Nah, sebenarnya ini kan ada fa'ilah kan di sini kan. Nikma huwa. Nah, huwanya ini bisa apa aja kayak misalnya nikma sodiku sodikon alkitabu. Jadi kayak buat kata gantinya daripada si domir mustatirnya ini. Dan juga untuk memperjelas gitu. Kayak misalnya bisa syaroban al khomru. Nah, di sini kan harusnya ada fa'ilah ya, teman-teman, cuma dihilangin gitu kan. Nah, makanya ini tuh sebagai tamyiz. Tapi fa'il yang sebenarnya itu domir mustatir kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik, izin melanjutkan. Nah, selanjutnya pada af'al madah lazim di sini itu ada tiga unsur struktur kalimat. Nah, yang pertama itu ada fi'ilnya, yang mana fi'ilnya itu tadi ada na'am, bisa, hakbada, dan la hakbada. Kemudian ada fa'ilnya yaitu subjek, yang mana tadi itu ada 4 bentuk ya, yang sudah dijelaskan sama akhi Hanif tadi. Nah, kemudian ada al-maksus bil madah au zamnya. Yang mana al-maksus ini itu adalah seseorang atau objek yang dipujinya. Yang kemudian masuk ke kalimat di sini. Di sini ada kalimat ni'mah atau libu khalidun. Nah, maka nikmah di sini itu adalah fi'il madi lil madah, fi'il madi untuk pujian atau libunya fa'il yang berbentuk isman zahiran ma'rifan bi alif lam dan khalidunnya sebagai al-maksus orang yang dipujinya. Nah, kemudian eh, kalau yang kita tahu itu kan susunan kalimat itu biasanya mubtada khobar. Nah, tapi di af'al madah wajib ini susunannya itu berubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada khobar. Pada kalimat ini ni'ma atau libu di sini sebagai khobar muqaddam karena kita mau memunculkan pujiannya terlebih dahulu. Dan kemudian Khalid di sini sebagai mubtada khobar. Jadi uh, khobar muqaddamnya ini untuk menonjolkan pujiannya dan mubtada muakhirnya ini untuk memperjelas objek pujiannya. Ya. Nah, selanjutnya terdapat kata sebelumnya. Nah, di sini ada kata bisa jalis tu su'u an-namamu. Nah, ini kalimat berbentuk celaan yang artinya seburuk-buruk teman duduk adalah orang yang suka mengadu domba. Nah, maka bisa di sini sebagai fi'il madi lizam bentuk celaan dan jalisu asu di sini sebagai Jali fa'il. susu atau jali susui? Jali Jadi susui ya. oh, Oke. jali Istamir. sui. Jadi sesuai di sini sebagai fa'il yang berbentuk ma'rifan bil idhofah dan an-namamu di sini sebagai maksus bidzam, objek yang dicelanya. Untuk sisanya sama khabar muqaddam dan kemudian mubtada muakhir. Boleh di next. Nah, kemudian pada kata ni'mah ma tattasifu bihi al-khair ini adalah kalimat berupa ungkapan pujian yang artinya sebaik-baik sifat yang kamu miliki adalah kebaikan. Ni'mah di sini sebagai fi'il madi lil madah dan ma tattasifu bihi di sini sebagai fa'il yang berbentuk isim mausul yang mana ma di sini sebagai isim mausul dan tattasifu bihi di sini sebagai silah mausulnya.
dan al-khair sebagai al-maksus bil madahnya. Oke, boleh di next. Nah, kemudian bentuk selanjutnya ni'mah sadiqan al-kitabu. Di sini juga bentuk pujian yang artinya sebaik-baik teman adalah buku. Ni'mah Nah, di sini ni'mahnya ini sebagai fi'il madhi lil madah wal fa'il dhamiran mustatir wujuban takdiruhu huwa. Nah, ni'mah di sini sebagai fi'il madhi untuk pujian dan juga sebagai fa'il dari na'am yang eh, berbentuk dhamir mustatir yang dipahami sebagai dhamir mustatir huwa. Nah, kenapa wajib mustatir atau tersembunyi? Karena setelahnya ini akan ada tamyiz yang berfungsi untuk menjelaskan maknanya. Nah, kemudian kata selanjutnya ada sadiqan yang bermakna tamyiznya ini yang untuk menjelaskan si dhamir mustatirnya tadi. Nah, dan kemudian ada al-kitabu. Al-kitabu di sini sebagai al-maksus bil madah. Objek yang dipujinya. Next slide. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat yang memakai fi'il habbaza dan la habbaza. Di sini ada kalimat habbaza al-mudarrisun. Habba di sini sebagai fi'il madhi lil madah dan zanya ini isim isyarah yang dii'rabkan sebagai fa'il dan al-mudarrisunnya sebagai al-makhsus bil madah yang dipujinya. Nah, untuk susunannya juga masih sama, khabar muqaddam dan kemudian mubtada akhar. Nah, di next. Nah, kalau yang tadi itu bentuk pujiannya habbaza, yang sekarang bentuk celaannya memakai la habbaza. Di sini ada la habbaza khianah yang artinya sungguh buruk pengkhianatan itu. Nah, la habba di sini sebagai fi'il madhi lidzam, zanya sebagai isim isyarah yang di'rabkan sebagai fa'ilnya, dan al-khianah di sini sebagai al-maksus bizamnya. Ya, di next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukti Taskia. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya teman-teman sama Ukti Hima terkait kedudukan dari masing-masing kata di dalam kalimat ini. Nah, sekarang kita masuk ke i'rab keseluruhannya. Untuk kalimat ni'ma at-thalibu khalidun, tadi ni'ma udah dijelasin kalau ni'ma ini merupakan fi'il madhi lil madah. Jadi kalau untuk apa ya, yang kedudukannya kayak gini, baik ni'ma maupun bisa, itu i'rab itu kayak gini. Kalau dia lil madah, nikmanya itu jadinya fi'il madhi jamid li insya il madah mabni ala al-fathi az-zahira ala akhirih. Bisa pun sama kayak gitu, fi'il madhi jamid li insya izam mabni ala al-fathi az-zahira ala akhirih. Terus at-talib di sini at-talibnya itu kan dia fa'il, maka fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahira ala akhirih. Kemudian di sini Khalid dia itu kan tadi berkedudukan sebagai maksus dan mubtada muakhir ya. Maka i'rabnya itu mubtada muakhir marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahira ala akhirih. Nah, terus untuk kalimat yang di depan tadi ni'ma at-thalibu, dia itu kan masuknya ke jumlah fi'liyah yang mana berkedudukan sebagai khabar muqaddam juga kan. Maka untuk i'rabnya itu jumlah fi'liyah ni'ma at-thalibu fi mahalli raf'in khabar muqaddam lil mubtada gitu. Boleh di next?
Nah, ini juga masih sama, cuma bedanya dia untuk yang zamnya bisa al-khuluqu al-kadzib. Untuk bisanya sama kayak yang tadi yang udah aku jelasin. Fi'il madi jamid linsya iza mabni ala al-fathi al-zahira ala akhirih. Al-khuluqnya itu dia berkedudukan sebagai fa'il marfu alamat rafihi ad-dhamma al-zahira ala akhirih. Kemudian al-kadzibnya ini berkedudukan sebagai mubtada muakhar marfu wa alamatu rafihi ad-dhamma az-zahira ala akhirih. Dan bisa al-khuluq ini dia itu jumlah fi'liyah yang mana kedudukannya itu sebagai khobar muqaddam. Jadi i'rabnya itu al-jumlah fi'liyah bisa al-khuluq fi mahalli raf'in khobar muqaddam lil mubtada. Boleh di next. Nah, kemudian ini untuk yang habbaza dan la habbaza. Nah, kalau tadi itu kan fiilnya itu ni'mah dan bisa ya. Kemudian fa'ilnya ada lagi. Kalau di sini dia yang jadi fiil fiil madah atau fiil zamnya itu si habbanya ini. Nazanya ini berkedudukan sebagai fa'il, maka i'rabnya gini, yang habba itu dia sama kayak ni'mah dan bisa tadi, fi'il mad di jamid li insya'il madah mabni ala al-fathih az-zahira ala akhirih. Nazanya ini dia kan isim isyarah tapi berkedudukan sebagai fa'il, maka isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il kayak gitu. Kemudian al-mudarrisun dia selain maksus dia juga mubtada muakhir, maka i'rabnya adalah mubtada muakhir marfu wa alamatu rafihi ad-dhamma az-zahira ala akhirih. Kemudian jumlah fi'liyahnya itu si habbazanya itu dia berkedudukan sebagai khabar muqaddam kan tadi, maka i'rabnya jumlah fi'liyah habbaza fi mahalli raf'in khabar muqaddam lil mubtada. Boleh di next. Nah, kemudian ini untuk yang lahab baza al-khianah. Masih sama kayak yang habbaza tadi, cuma beda di depannya aja. Jadi untuk i'rabnya itu yang lahabba itu dia silanya ini sebagai harfun nafi la mahallilahu minal i'rab. Wa habbanya ini wa fi'il madi jamid linsya izzam mabni ala al-fathi al-zahirah ala akhirih. Nah, zanya itu kan dia isim isyarah tapi berkedudukan sebagai fa'il, maka i'rabnya isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian yang al-khianah dia itu kan tadi maksusnya tapi dia berkedudukan juga sebagai mubtada muakhir, maka dia mubtada muakhir marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahirah ala akhirih. Dan yang terakhir la habbaza dia sebagai jumlah fi'liyah sama kayak sebelumnya, jumlah fi'liyah la habbaza fi mahalli raf'in khabar muqaddam lil mubtada. Tadi itu kan udah dijelasin untuk yang ni'mah sama bi'isanya yang dalam bentuk ismun zohiron isim ma'rifah ya. Tapi yang tamyiz dan yang man dan ma mausulatain itu belum dijelasin buat i'rabnya. Mungkin boleh dimundur akhi slide-nya ke contoh yang sebelum-sebelumnya. Lagi. Next. Nah, boleh di sini deh. Nah, jadi di sini kalau untuk yang man wa ma'al mausulatain ini i'rabnya untuk yang ni'mah itu sama kayak tadi yang sebelumnya. Fi'il madi jamid mabni ala al-fathi al-zahira ala akhirih. Nah, untuk mata posifu bihi itu i'rabnya untuk maknya atau mannya di sini itu dia sebagai isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian untuk si si al-wafi, asyaril, al-khair, al-kasal di sini sama kayak tadi dia maksus, nah dia sebagai mubtada muakhir. Jadi mubtada muakhir marfu alamatu raf'i ad-dhamma az-zahira ala akhirih. Jadi mungkin beda di yang tengahnya aja. Yang
Kan kalau tadi yang atolibu dia langsung masuk ke fa'ilnya ya, fa'il marfu alamat raf'ihi dhamma zahirah. Nah, kalau di sini dia si ma itu dia masuknya ke isim mausul mabni ala sukun. Kemudian untuk yang tamyiz, ya, yang tamyiz yang ini ni'mah sodikon alkitab itu untuk ni'mah sama alkitab sama kayak yang sebelum-sebelumnya apa i'rabnya, tapi untuk yang sodikonnya itu beda. Jadi dia fa'il di sini dia itu fa'ilnya em, apa? Domir mustatir wujuban takdiruhu huwa, dan sodikonnya ini dia i'rabnya itu sebagai tamyiz mansub wala matunas bihi al-fathah az-zahira ala akhirih. Sudah itu aja. Kemudian lanjut ke next terakhir, yang slide terakhir. Lagi ke tamrinat. Nah, oke, kita masuk ke tamrinat. Jadi di sini tamrin itu mudah sekali teman-teman. Itu kita cuma disuruh bayin naul fa'il fa'il ni'ma wa bi'sa wal maksus. Jadi di sini tentuin mana fa'il dan maksusnya. Langsung aja masuk ke nomor 1 di sini nih al-fatihu amru. Nah, siapa yang bisa jawab teman-teman? Mau coba boleh nggak Ukti? Siapa? Oh, Lukman boleh. Fa'ilnya al-fatih, terus maksusnya amrun. Amrun. Amrun ya? Ya, gitu. Nanti minta permennya ke Ukti Hima ya. Kemudian boleh lanjut ke nomor 2. Di sini bi'sa masirul ashror as-sujun. Siapa yang bisa jawab? Anak Ukti Boleh Ukti mau Ai, nyoba. silakan. Taib nomor 2 bisa masirul asyar. Bisanya fiil, masirul asyarnya itu fa'il, asujudnya itu mahsus. Betul, 100 untuk Ukti Ais. Kemudian yang nomor 3, ni'mal musallan kutubul adab. Siapa yang bisa jawab? Ayo nanti yang jawab dapat permen dari Ukti Hima. Anak Uti, Cau Jarib. Ya, silakan Ahi. Pak Ela musolan, maksudnya tubul adab. Kurang tepat Ahi, fa'ilnya. Pak Ela domir ya, domir mustatir. Betul. Musolan ini berkedudukan sebagai apa, Ahi? Musolan. Tadi itu tamis ya? Betul. Terima kasih, Ahi Daus. Nanti minta permennya ke Ukti Hima. Kemudian yang nomor 4, selanjutnya bisa rojulan man ya'tamidu ala siwa. Siapa yang bisa jawab? Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab tidak? Ya, kalau nggak ada yang nunjuk, aneh yang nunjuk ya. Nomor 4, coba Ukti Haura jawab. Ukti Haura, ada nggak nih? Afwan Ukti Hauranya lagi ke hamam. Oh, ya udah boleh yang ada di situ aja deh Ukti Naura. Eh, tahu aneh ya, Ukti. Duh, failnya itu man ya tamidu. Ih, terus yang maksudnya tuh dulu Ukti, anak nggak ngerti Ukti. Ayo mau mikir-mikir atau
cari yang lain lagi nih. Atau siapa nih teman-teman yang bisa bantu jawab? Nomor 4. Coba Hibaldan deh, Hibaldan. Bisa rojulan. Ya, gimana nih fa'il dan maksusnya? Fa'il sama maksus ya. Iya, Fa'ilnya itu bisa rojulan, rojulan, bisa rojulan. Damir mustatir bukan? betul Ahi. Maksusnya yang mana? Maksudnya yang, waduh, maksudnya yang rojulan ya? Bukan. Belum, bukan. Maksudnya itu tamidu ala siwa. Iya, betul Ahi. Rojulannya berkedudukan sebagai apa Ahi? Tamyiz. Betul. Terima kasih Ahi Baldan. Permainnya sama Ukti Hima ya. Mau Kemudian permennya untuk nomor 5, ni'ma syahidatan ala majdi misro ahrom. Siapa yang bisa jawab nomor 5? Ayah, ini belum selesai. Oh iya, udah. Siapa yang bisa jawab nomor 5? Ukti Hafsah deh, Ukti Hafsah bisa jawab nggak yang nomor 5 Ukti? Afwan Oti. Tadi tuh ngelek-ngelek jadi nggak tahu banget. Tapi kayaknya Kalau mirip setahu ya Ukti sama aja nomor apa? 4. Apanya dah tadi? Fa'il Fa'il sama sama maksusnya. maksusnya. Iya. Fa'ilnya nggak tahu. Kalau maksusnya Ukti? Maksusnya pasti yang di belakang-belakang. Ya kan? Iya, Berarti betul. ya dari belakang. Nggak tahu dari ala atau dari misro ya? Ala. Ala majni misro al-ahram atau Iya, enggak? betul Ukti. Betul. Kalau Alhamdulillah. syahidatan ini kedudukannya sebagai apa Ukti? Tamis. Nah, berarti fa'ilnya apa Ukti? Domir Domir mustatir. apa Ukti? Iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat permen dari Ukti Hima. Terima kasih Ukti Hafsah. Dan juga Ukti. Oke, next ke tamrin selanjutnya. Ini masih sama, kita tentuin fa'il dan maksusnya. Yang nomor 1 ini habbada al-qana'ah ma'al jiddi. Nah, ini siapa yang bisa jawab? Coba Ukti Hana deh, Ukti Hana. Nomor 1, Ukti Hana. Sebentar deh, tempat aku masih belum pindah. Oke. Di next slide. Ahi, tolong di next slide. Ya, terima kasih. Boleh Ukti Hana nomor 1. Di mana fa'il dan maksusnya? Yang mana apa aja? Apa yang ditentuin? Kenapa? Apa tadi berarti pertanyaannya? Mana fa'il dan maksusnya? Failnya habaza bukan? Habaza bukan?
Bukan. Bukan. Fa'il yang mana nih? Fa'il. Ah, Alqonaah. masih belum tepat, Ukti. Tadi itu kan kalau habbaza, fiilnya apa fiilnya? Saya yang lain dulu kali ya, Ukti. Oke, baik. Teman-teman yang lain ada yang bisa membantu? Coba Ukti, siapa ini? Ukti Dinda bisa bantu Hana nggak ini nomor 1? Atau teman-teman yang lain ada yang bisa jadi relawan membantu menjawab nomor 1? Naur Ukti. Ya, Mau boleh coba. Ukti Naur, silakan. Fiilnya haba. Betul gak? Betul, Fa'ilnya za. betul. Sama al-maksusnya al-qanaah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Tinaur. Terima kasih Tinaur. Permennya di Ukti Hima. Kemudian untuk yang nomor 2, Habbaza al-Mukhtari'un. Coba siapa yang bisa jawab? Tadi udah dicontohin. Ada yang bisa jawab nomor 2? Coba Ukti Syarifah bisa menjawab nomor 2? Fa'ilnya da haba. Fa'ilnya da, maksusnya al-mukhtari'un. Apa Ukti Syarifah suaranya tidak terdengar? Habada al-mukhtari'una, fa'ilnya da, maksusnya Betul. mukhtari'un. Baik, terima kasih Ukti Syarifah. Jawabannya betul. Kemudian untuk yang nomor 3, la habbaza yaumun la ta'mal fihi khairan. Siapa yang bisa menjawab lagi? Aku mau coba dong, Ukti Kia. Boleh, Ukti Haura. Silakan. Nomor 3, lahabbanya itu fiil. Terus danya itu fa'il. Terus al-maksusnya itu yaumun. Benar gak, Ukti? Betul, terima kasih Ukti Haura. Nanti permennya di Ukti Hima ya. Nah, nomor terakhir teman-teman, la habbaza jali susu. Siapa yang bisa bantu menjawab? Ukti Hana mau menjawab? Mau coba lagi bisa nggak? Boleh, Nah, silakan yang Ukti. tadi yang nomor 4 tuh lahabbaza, yang habbanya itu fiil benar. Fiilnya dari la, jadi la Iya, habba. lahabba berarti fiil. Itu Betul, yang zanya berarti fa'il. betul, Itu yang jalisnya itu maksud. Benar. betul. Nah, Terima kasih Ukti Hana. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berpartisipasi dalam menjawab soal. Saya kembalikan ke Ahi Hanif. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh disilakan raise hand terlebih dahulu. Silakan Ais.
Syukron kesempatannya. Afwan ya, nanya dulu dari kelompok satu. Kelompok tadi. Eh, mau mau minta jelasin ulang bagian yang ma amaman itu. Soalnya tadi yang di tamrin, mana? Apa? Tamrin, pokoknya yang rojulan manyak tamidu tuh, soalnya anak kira manyak tabidunya itu tuh jadi kayak mantu sohib gitu loh, yang kayak di awal. Nah, mau mau minta jelasin ulang bagian man tuh sohib kayak man maknya itu soalnya masih kurang paham di situnya. Terus kayak i'rab man apa tuh sohibnya itu apa? Apa bisa berubah-ubah menyesuaikan fiil atau bagaimana begitu aja kelompok presentator. Terima kasih. Udah kelihatan belum? Nah, jadi itu kan yang man sama ma ya yang tadi bingung ya. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh di depan. Nah, ini kan nikma man tusohibuhu al-wafiyu. Sungguh baik orang yang menemani orang yang tepat janji. Nah, karena ini setelah fiil man tusohibuhu ini kan menjadi fa'il ya. Nah, al-wafiyunya menjadi maksus. Nah, polanya gini fiil, habis itu man atau ma, yang mana dia bakal jadi fa'il dan setelahnya bakal jadi maksus. Sementara kalau yang tadi di soal eh, ini ya kan, bisa rojulan man tamidu ala siwan. Ini bukan yang soalnya. Atau yang satu lagi. Ayo, yang Bener tadi. yang tadi Ahi, Yang tadi yang kan. manyak tabidulatun. Nah, kalau di sini kita lihat strukturnya setelah fiil, dia itu nggak langsung man atau nggak langsung ma. Jadi rojulannya ini eh, dia sebagai tamyiz kayak bentuk yang di awal tadi sama kayak musalan gitu. Nah, ini man ya tamidu ala siwan ini eh, maksudnya maksudnya kan bisa dari bentuk apa aja gitu. Soalnya yang kita kaji dari tadi kan cuma si fa'ilah. Kalau maksudnya entah dia mau mengungkapkan secara langsung atau ini kan mengungkapkan secara tidak langsung ya. Man ya tamidu ala siwa gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau yang i'rab tuh sahibnya boleh dibantu jelasin sama Kia. Oh, nih jadi yang jelasin. Nih kayak misalnya bisa mantusodiku asyariru. Bisa kan fi'il madi. Fi'il madi linsa izam ya kan. Nah, fa'ilah mana? Mantusodiku. Mannya itu sebagai apa? Man eh, man itu sebagai ismul mausul. Ismul mausul mabniun ala sukun. Tusodiku itu eh, fi'il mudore yang berperan juga sebagai silah. Jadi saling keterkaitan mantu sodiku. Terus syarir itu sebagai maksus. Kayak gitu kurang lebih. Apakah bisa dipahami? Bisa, tapi mau make sure berarti Ahi. Berarti yang tusodik, tusohib, dan teman-temannya itu dia ya udunya ila domir hia. Apa? Gimana? Domir hia atau domir anta? Gimana seorang? Ya udunya ila domir hia atau domir anta tusohib. Soalnya kan depannya tata-tata semua nih. Ah, Tusohib, ya. kalau ini tergantung kita ngomongnya. Kayak ni'maman tusohibuhu al-wafiyu, ni'maman tusodiku asyarir. Ah, ini bisa jadi hia atau bisa jadi anta gitu ya kan. Kalau misalnya kita mau balikin ke huwa, bisa man yusodiku asyarir. Seburuk-buruknya orang adalah dia yang berteman dengan eh, orang yang syarir, kayak gitu orang yang berbuat buruk, kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Terus mau satu lagi. Maaf, satu lagi. Yang domir di belakangnya tuh sohibuhu, nya balik ke man. Kayak mantu sohibu kan tadi kan yang dicontohkan mantu sodiku.
Yang mantu sohibuhu sama kayak mata tasifu bihi. Ini bihi kan harusnya mata tasifu bihi itu hi-nya balik ke ma terus yang hu-nya balik ke man. Begitu bukan? Iya, betul. Oke, syukran Ahi atas penjelasannya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Kayaknya nggak ada yang mau ditanyain ya karena nggak ada yang ngerasain juga. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Silakan Lutfi. Kenapa nggak dari tadi sih? Ini Afwan, misalkan kalau misalnya itu yang Afwan yang di depannya kan tadi la bisa kayak la nikma kayak gitu tuh, itu masuknya itu la-nya juga masuk fiil juga gitu kan? Iya, tuh masuk fiil. Oh, itu aja sih Lahap pertanyaannya. baza itu. Sampai ke situ kan kamu. Yang lahap baza bukan? Iya tadi la tadi di soal. Iya, lahap bazanya itu masuk fiil. Lahaba itu fiil, zanya itu masuk fa'il. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya buka dengan salam, maka saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah izin Kan buka saya dulu yang ya karena mengatur dia jadwalnya. kamera. Oke, tadi pertanyaan dari Aisyah wanita yang terakhir, yang ni'maman tu sahibuhu al-wafiyu itu ya. Tadi kan haknya ini kembali ke siapa? Dia kembali ke mannya karena apa namanya mannya ini kan tobaan yas'alu ila ilal insan sohi. Nah, jadi dia um, asyahsu alladzi gitu loh. Man itu artinya asyahsu alladzi wahu itu tadi kembali ke man itu tadi. Gitu ya. Nikmaman tu sahibuhu alwafiyu gitu kan, berarti dia itu artinya kan khairu man tu sahibu khairu man tu sahibu wa Ustazah, Afwan, suara Ustazah kecil Ustazah. oh kecil. Waduh, kenapa lagi ini? Udah besar suaranya? Udah belum? Masih, Halo? cuma lebih Masih? gede sedikit Ustazah. Oke. Wadih. Wadih, Ustazah. Nah, jadi yang tadi Aisyah bilang, ni mantu sahibuhu al-wafiyu, hu hadhihi ya'udu ila man, ya. Man, kemudian itu artinya sebenarnya adalah khairu mantu sahibu huwa asyahsu al-wafiyu. Gitu, ya. Hu-nya ini kembali ke man. Terus, apa lagi tadi? Kemudian... Ini rada ini ya yang hadal maudu itu as'ab min al maudu qablahu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati nih mau bisa kemudian dan lain sebagainya karena dia harokatnya juga beda-beda ya. Tuh, nanti kita kemudian apa lagi tadi? Wa bi'sa rajulan man ya'tamidu ala siwan. Ya, tadi juga ada ya. Ala apa tadi? Ala siwan atau ala suin tadi ya? Rizmi. Ala siwan Ustazah. Oh, ala siwan, bukan ala suin ya? Bukan Ustazah. Oh, siwan artinya apa? Kayaknya siwa itu Ustazah. Oh, siwa. Artinya? Buruknya laki-laki adalah yang bergantung pada selain dia. Wah, maksudnya gimana itu? Atau ala syari mungkin? Atau gimana ya? Nanti coba dicari lagi ya. Kira-kira Eh, itu... Kalau yang saya tangkap sih kayak mana tabit ala goirihi Ustazah. Oh, Saya baru tahu juga berarti... soalnya yang bikin contoh yang itu bukan saya Ustazah. Siapa?
Oke, nanti make sure lagi ya, kita lihat lagi kira-kira itu apa, ataukah su, atau siwa, atau syari gitu. Kalau seperti yang kata Rizmi juga mungkin bisa jadi benar, tapi nanti kita make sure lagi. Jadi kalau yang bisa rojulan man ya'tamidu ala siwan, in ala siwa, ini itu sebenarnya artinya itu adalah syahsun ya'tamidu ala su syahsun madhmum lil goyah atau bi'sal insan hadi man ya'tamidu ala asyari. Kalau tergantung artinya ya, kalau ternyata artinya sesuai dengan kata Rizmi yang siwa, jadi itu orang nggak boleh bergantung pada orang lain gitu ya. Kemudian kalau asyari berarti dia yang bi'sal insan man ya'tamidu ala syari atau bi'sal insanu man ya'tamidu ala su'i gitu artinya. Ya, jadi nanti dihafalkan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Atau masih ada? Man sayas'al falas wadih wadih ya. Oke, kalau sudah jelas penjelasan dari Rizmi, kemudian siapa lagi tadi? Rizmi, kemudian Taskia dan Aisyah. Jadi sekarang sudah umumkan ya. Nahnu sanakit al-imtihan fil usbu al-qadim offline ya, offline seperti biasa. Kalian untuk jam pertama ada nggak di hari Rabu? Kuliah di jam pertama? Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Nggak ada Seminggu ya? ini udah Di ditambah ditambah Ustazah, cuma Ustazah, nggak ada tapi pertemuan lagi. udah nggak ada Oh ya udah, pertemuan. berarti langsung aja gabung ke kelasnya ini tiga d ya. Nanti di lantai 9. Di lantai 9 nanti kita offline di situ. Jadi bareng-bareng karena itu kelasnya kan kelas besar. Yang depannya lift itu 9 berapa ya? Pokoknya di situ yang langsung depan lift nanti kalian jam 8 di situ bareng 3D kita UAS bareng-bareng offline seperti biasa. Biasa. Tadi requestnya kelas D itu pertanyaannya ada 40, kemudian 35 itu PG, 5-nya IROB. Setuju ya? Atau kalian mau dibedakan 50 gitu mungkin? 40 PG Ustazah boleh nggak? 40 PG. La yumkin la yumkin alif tihan fi madatin nahwi laisa hunaka al i'rab. Iyalah, nggak mungkin saya nanya di PG-nya keenakan kalian nanti kalau PG-nya tentang i'rab. Tuh ini madza makanatuhu fil i'rab la urid. Alaikum an taktub al i'rab hadhihi bil kitabah yadawiyah kamilah tawilah ya. Oke, setuju ya 35 kemudian 5 nanti kalau berubah pikiran 50 berarti ya nggak apa-apa kalian nanti ustazah spesialkan 50 soal. 40 sama kayak D ya. Oke, oke. Muafik, muafik. Oke, natafik ya. Natafik al-as'ilah hadhihi arbaun thalatha wa khamsah wa thalathun hadhihi pilihan ganda semua khamsatu as'ilah fi al-i'rab. Fil i'rab summa al-maddah alaikum an la tata'allam min awal di anna al-maddah hadhihi tabda'u min eh terakhir kemarin kita sampai apa ya? Yang UTS. Oh, berarti ini aja. Dari al-asma al-mamnu'ah minas sorfi, summa al-asma al-maksurah wal mangkusah wal mamdudah, la anafiyah lil jinsi, atau kitwal badal, asalibu ta'ajub, wa kadzalika af'alul madu wa dzam. Itu. Ada 6 ya. Oke? Oke, disiapkan dari sekarang. Soalnya menanti kalian. Ini soalnya insya Allah as'ab minal imtihan al-madiyah. Minal imtihan al-madi. Oke ya. Yang belum hadir hari ini silahkan nanti teman-temannya di-share. Minggu depan kita UASnya serentak dengan kelas 3D di lantai 9 ya. Oke. Alas, syukran ala husni musyarakatikum wa mutabaatikum. Kalian sangat semangat sekali pelajarannya, banyak yang bertanya, kemudian fiman yarfa yadaha yadahu yadakum aidiakum li ijabati al as'ilah au
لإجابة أتمرينات وكذلك لإلقاء الأسئلة هذه جيد جدا ya. شكرا على محمد فردوس لطفي ثم تزكية أولياء عائشة همة وكذلك رزمي على تقديم البيان والعرض كذلك في موضوع ماذا أساليب التعجب وكذلك أفعال المدح والذم ya. Oke, نكتفي هنا لقاءنا اليوم. شكرا على حسن مشاركتكم. نختتم بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Syukron. عفوا. Ada.